Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas selain ucapan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan kita, kemudian menjaga kita, dan yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melanjutkan ibadah rutin kita sebagai kaum laki-laki, yakni salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita dari dunia yang fana sementara ini sampai nanti kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari kita berpegang teguh kepada dua peninggalan Al-Quran dan sunnah itu agar kita selamat dunia wal akhirat. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-37. Ayat ini hadirin kaum muslimin berbicara tentang ketakwaan orang yang berkurban. Hari ini adalah tanggal 14 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir Idul Adha. Artinya hadirin kaum muslimin, sampai nanti terbenamnya matahari masuk waktu maghrib masih dibolehkan bagi yang belum melaksanakan kurban tapi sudah terniat atau baru ada niat, silahkan dipotong hewan kurbannya karena masih ada waktu
sampai nanti menjelang matahari terbenam pada hari ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 ini, hadirin kaum muslimin, ada hikmah besar yang kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan sampai. Jadi makna lan dalam bahasa pengertian bahasa Arab adalah itu makna sekali-kali, tidak akan pernah. Salam-lamunya tidak akan pernah. Apa maksudnya? Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha, daging-daging kurban itu, wala dima'uha, dan juga sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban itu. Allah perlihatkan dalam bentuk fisik hewan kurban. Bagi orang yang berkurban, yang ada kesempatan kemarin diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, sudah kita potong hewan kurban, tapi perlu ini dipahami hadirin kaum muslimin. Kita ingat-ingat bahwa tidak akan sampai, kata Allah, kepada Allah itu tidak akan pernah sampai daging atau darah hewan kurban itu. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ini yang sampai hati kamu. Lalu secara sederhana apa maknanya hati kamu sini? Allah ingin orang yang berkurban menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Ini maksudnya. Orang yang berkurban diinginkan Allah dihiasi dirinya dengan amal-amal ketakwaan. Allah ingin di jiwa orang berkurban itu takwa. Dalam arti apa hadirin kaum? Takwa dalam arti ketundukan, kepatuhan kepada Allah di dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau baru pandai hadirin kaum. Lalu persoalannya bagaimana? Hukumnya orang kurban tapi tidak semayang. Bagaimana kira-kira ketentunya para penjudi berkurban? Atau apalagi dia dapatkan untung dari perdagangan jual beli yang curang di pasar, dia kenapa untuk berkurban? Inilah barangkali kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang perlu menguatkan ini. Sah korbannya? Sah. Dalam kajian fikih sah berkurban asal ada dia Islam agamanya, dia memiliki kemampuan, insya Allah sah. Tetapi Allah tidak hanya sekedar di dalam ayat ini menyatakan sah kurban saja hadirin kaum muslimin. Karena yang diterima bukan nilai uangnya, bukan jawi, bukan kerbau, bukan unta atau kambing itu yang diterima Allah. Tetapi Allah ingin hadirin kaum muslimin ketakwaan jiwa orang-orang yang mau berkurban di jalannya. Dan inilah syariatnya pengorbanan Ibrahim. Walaupun Allah meminta anaknya Ismail dalam bahasa ayat surah As-Saffat ayat 102 itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala Ibrahim melihat dalam mimpinya dia menyembelih anaknya, lalu dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku sayang, ayah diperintahkan Allah menyembelihmu, lalu pikirkan anak, bagaimana pendapatmu nak? Lalu Ismail menjawab, wahai ayah, kerjakan yang diperintahkan Allah, mudah-mudahan engkau dapati aku sebagai orang-orang yang sabar menghadapi ujian ini.
Allah uji Ibrahim dengan hal yang dia cintai. Ini anaknya, ini lambang kecintaan Ibrahim, karena dia sudah lama tidak dapat anak. Tapi Ibrahim lulus ujian ini. Kenapa Ibrahim lulus? Karena Ibrahim memiliki nilai ketakwaan di hati. Karena Ibrahim takwa, Ibrahim yakin pada Allah, apapun yang diminta Allah, karena cintanya pada Allah, dia ikhlas mengorbankannya, walaupun anaknya sendiri. Dibawa anak kurban, dan Ibrahim yakin memang mau disembelih Ismail. Tetapi pada saat penyembelihan kurban dilaksanakan, Allah katakan pada Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan. Dengan ketakwaanmu telah kau benarkan, telah kau yakini, telah kau tunaikan perintahku. Maka sekarang digantilah korban itu dengan hewan dari surga. Hadirin kaum muslimin, tidak jadi Ismail. Lalu balik kepada ayat tadi, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata di dalam syariatnya termasuk korban, Allah ingin hambanya bertakwa. Hadirin kaum muslimin, maka bentuk-bentuk ibadah yang fisik, dalam beberapa ayat dikatakan, maka tidak salah Allah ketika berbicara orang yang paling mulia di sisinya itu adalah karena takwa. Hadirin kaum muslimin, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun azim. Bahwa Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal dan ketahuilah di dalam setiap perbedaan, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kekayaan, berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, berbeda pangkat jabatan, semua perbedaan dunia itu, yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisiku. Inilah yang hendak kita raih. Hadirin kaum muslimin, Allah janjikan hadiah-hadiah baik di dunia apalagi di akhirat terhadap hambanya yang bertakwa, yang patuh menjalankan semua perintah Allah, yang patuh meninggalkan semua larangan Allah. Dalam satu ayat, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ketika Allah mengatakan kepada orang bertakwa, menyatakan dalam ayatnya, dan bersegeralah kamu wahai seluruh manusia, wahai seluruh kaum muslimin, kepada ampunan Allah, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi, disediakan khusus untuk orang bertakwa. Inilah hadiah kaum muslimin. Kalau di dunia dimurahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, ditenangkan jiwanya, diberi rezeki tanpa hisab. Inilah hadiah-hadiah Allah, inilah janji-janji Allah kepada hambanya yang bertakwa. Lalu di surga nanti dimurahkan hisabnya, dimasukkan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak ada lagi ruang, hadirin kaum muslimin, tidak ada lagi tempat di luar langit dan bumi. Itulah surganya Allah. Untuk siapa? Untuk kita yang bertakwa. Karena itulah hadirin kaum muslimin, mari di khutbah ini khatib mengingatkan, mari kita asah terus, kita perbaharui terus ketakwaan kita kepada Allah, mumpung umur masih ada di dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti ketika Allah panggil, tiba masanya yang tidak bisa kita maju dan mundurkan itu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalaulah tiba masuk ajal kita, itu tidak akan bisa maju, dimundurkan ataupun dimajukan, hadirin kaum muslimin. Karena itulah kita harus siap dengan amalan-amalan hambanya yang bertakwa. Kita ingin, hadirin kaum muslimin,
di akhir hayat kita mati husnul khotimah. Jadikanlah husnul khotimah ini adalah sebuah visi kita. Sebagai hamba yang bertakwa, visi akhir kita, siapapun kita, bukan visinya dunia lagi, tapi visi kita adalah bagaimana Allah nanti angkat dalam sakratul maut, kita bisa lidah ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kita harus biasakan zikir pada Allah. Kita jauhkan lagi visi-visi dunia yang sementara. Ada yang bercita-cita nanti kalau saya berharap sebelum meninggal sudah bisa bangun rumah, sudah bisa nanti pangkat jabatan itu, punya harta demikian, menyekolahkan semua anak-anak demikian. Itu cita-cita sebelum meninggal harapannya. Itu secara dunia wajar-wajar saja, hadirin kaum muslimin. Tapi yang terpenting adalah juga ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum kamu beragama Islam, dalam artian betul-betul tunduk, berserah diri kepada Allah di dalam semua kehidupannya, dalam semua waktu hidupnya, hanyalah tunduk patuh terhadap semua perintah Allah. Mudah-mudahan Allah nanti panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar dan tidak akan kembali lagi, hadirin kaum muslimin. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengingatkan untuk berbuat benar dan mengingatkan untuk menjadi sabar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi